أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المبارك، تحية من أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, tak pernah pandang sayang. Dengan kasih sayang dan rahmatnya Allah, alhamdulillah kita dipanjangkan umurnya, dikasih hidayah, dikasih taufik, dikasih pemahaman, sehingga insya Allah pada pagi ini, pada subuh ini, kita juga mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan dalam majelis ini. Kita ucapkan selamat datang dalam kajian webinar series gitu ya, ngobrolin perkara hati ya, Masya Allah. Ini alhamdulillah series yang ketiga gitu ya. Alhamdulillah, yang pertama ya, ini rangkaian webinar series dari guru kita semuanya, Ustaz Zul. Yang pertama Ustaz Zul bersamai, kemudian yang kedua kemarin bersama Ustaz Randy, dan spesial pagi ini Ustaz Zul juga akan dibersamai oleh guru kita semuanya, Ustaz Sony Abikim ya, Masya Allah tabarakallah, dengan tema yang sangat menarik, The Hard Ways of Happiness ya. Bagaimana cara kita menemukan hati yang bahagia ya, cara agar hati bahagia, dan mudah-mudahan Allah kasih hati yang bahagia untuk kita semuanya, yang dengan hati yang bahagia insya Allah menjadi tanda untuk Allah selamatkan diri kita dan jiwa kita, karena hati kita juga termasuk bagian hati yang bahagia dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita coba cek sound terlebih dahulu. Dari tadi ada yang bilang Kayawan suaranya jelas, ada yang Kayawan suaranya nggak jelas. Kita coba cek sound dulu ya. Suara saya jelas terdengarkah Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya? Alhamdulillah jelas. Terima kasih banyak yang sudah pada respon, Masya Allah ya. Gimana kabarnya pagi ini? Masya Allah, mengawali pagi ya. Ini dari wajahnya apa cerah semua ini. Ini pertanda wajah-wajah yang Allah rahmati di sepertiga malam gitu ya. Ini sejak memulai pagi gitu ya, sudah ketemu sama Allah. Salah seorang guru saya bilang begini, orang yang paling beruntung di setiap harinya itu satu, adalah orang yang ketika membuka mata, dan yang pertama kali hatinya juga terbuka beriringan mata, dan hatinya terbuka langsung mencari Allah gitu ya. Dan orang yang merugi itu adalah orang yang ketika membuka mata dan yang dia pertama kali cari adalah dunia. Dan insya Allah nih ya, semua yang hadir pada kesempatan ini semangat luar biasa, makin pagi Masya Allah makin luar biasa semangatnya ya. Mudah-mudahan para pencari-pencari Allah dilihat dan sudah open cam ya, ini luar biasa, siap banget Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan Allah rahmati, cintai, dan berkahi hidup kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kita coba cek dari mana saja nih yang sudah hadir. Boleh dong kita absen dulu ya di kolom chat yang ada. Masya Allah, ada yang siap-siap jemput rezeki. Barakallah. Makassar, Kuningan, Tuban, Bautim, Lamongan Timur ya. Masya Allah, tabarakallah. Prabu Muli, Kediri, Bogor, ya, Banjarnegara, Denpasar, Ciamis, Cirebon, Sampit, Banyuwangi, Bukit Tinggi,
nasi kapau, Bukit Tinggi nasi kapau. Purwokerto Bulukumba ya. Bu Martalena Darmasraya, insyaallah tabarakallah. Gorontalo hadir ya, Bone Sulsel ya. Tebo Jambi, masya Allah. Timika Papua hadir, barakallah. Banjarbaru, masya Allah ya. Bu Dokter Aryani, sehat selalu Bu Dokter, masya Allah tabarakallah. Gorontalo, masya Allah ya. Hadir semua nih, banyak yang sudah absen nih, luar biasa banget ya. 300 lebih partisipan, biasanya makin pagi makin ramai. Yang sudah open camp juga banyak nih, izin menyapa yang sudah open camp ya. Spesial yang open camp ini adalah bagian untuk menjaga keberkahan ilmu gitu ya. Ada Bu Muriati dari Maros, Bu Evi Makassar. Ini backgroundnya langsung kelihatan nih, luar biasa ya. Bu Frida Muda dari Bukit Tinggi, masya Allah. Bu Rati Andriani, masya Allah ya. Bu Ibra ya. Bu Ana dari Manado ya. Bu Jamila dari Sigli, masya Allah tabarakallah. Pak Rudi, sehat Pak Rudi, barakallah, dari Jakarta, sehat selalu. Masya Allah. Bu Dokter Aryani, sehat selalu, barakallah. Masya Allah ya. Baik, alhamdulillah banyak yang sudah hadir ya. Dan seperti yang kita sampaikan gitu ya, bahwa ini adalah webinar series rangkaian dari proses pembersamaan gitu ya, bagaimana agar kita menemukan amazing heart ya, hati-hati yang insya Allah jadi jalan-jalan keajaiban gitu. Dan spesial pagi ini kita dibersamai sama dua orang guru kita semuanya, yaitu Ustadz Zul dan juga Ustadz Sony. Dan insya Allah di sesi ini kita temanya ini akan lebih kita akan lebih banyak juga ya, sesi tanya jawab juga seperti itu. Jadi kita juga kepengen kawan-kawan semuanya siapkan pertanyaannya, silakan share di kolom chat yang ada. Jarang-jarang banget ya kita bisa tanya jawab ya bareng guru kita Ustadz Sony dan juga Ustadz Zul tentang bagaimana cara agar hati kita bahagia gitu ya. Setiap kita kan punya hati kan, dan setiap kita itu kepengen agar hati kita itu bahagia. Banyak orang bilang bahwa kalau hati bahagia, jalan kemudahan, jalan kesuksesan itu mudah kita raih. Dan seperti apa cara agar hati kita bahagia, insya Allah kita akan segera temukan pagi ini jawabannya bersama guru-guru kita semuanya. Baik, biar nggak lama-lama, kita coba cek dulu ya. Kira-kira siap kita mulai kah semuanya, ayah bunda bapak ibu sekalian? Kalau pada sudah mulai, kita langsung sapa guru-guru kita nih, masya Allah. Ya, dan pastikan ajak ya orang-orang yang kita sayang, pastikan karena sesi ini bisa jadi tidak akan pernah terulang gitu ya, karena ini bisa diulang, bisa jadi rekamannya, tapi keberkahan di dalamnya di saat live itu beda banget gitu ya. Jadi kalau ada pasangan ya, keluarga, orang yang kita sayang, ajak juga untuk bareng-bareng nyimak dengan kita, mudah-mudahan bisa dapat keberkahan yang berlimpah. Baik, untuk mengoptimalkan waktu yang ada, kita langsung sapa guru kita dulu ya. Ini kita coba cek dulu guru-guru kita yang sudah hadir ya. Kita coba sapa Ustadz Zul nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yawan. Masya Allah. Apa kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah bi khair bi du'aik. Masya Allah, Kak Yawan juga sehat ya. Alhamdulillah sehat Ustadz, makin semangat di Muharram hari yang ke-7. Masya Allah, mudah-mudahan kita dapatkan juga keberkahan di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan ini Ustadz. Betul. Insya Allah. Dan salah satu kebahagiaan bisa bersama ini bareng Ustadz Zul dan insya Allah juga bareng Ustadz Sony di hari-hari yang mulia ini insya Allah. Monggo Ustadz, mungkin di awal ini bisa disapa dulu keluarga kita, ini udah 400 lebih partisipan yang biasanya makin pagi menuju siang ini malah makin semangat kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
bagaimana kabarnya para sahabat-sahabat jannah ini insya Allah ya. Mudah-mudahan ini kenapa disebut sahabat-sahabat jannah ini Kak, ya mudah-mudahan di majelis-majelis seperti ini kan disebut sebagai taman-taman surganya Allah di atas muka bumi gitu ya. Masya Allah. Jadi jadi kalau bahasa Nabi, kalau kalian melihat surganya Allah, taman surganya Allah di atas muka bumi, maka mampirlah gitu. Sahabat kan bingung loh, maksudnya apa ya Rasulullah, kalau surga di akhirat kita sudah mendapatkan kabarnya, beritanya, tapi kok ada taman surganya Allah di atas muka bumi gitu ya. Maka kata Nabi, jawabannya adalah ila dzikr, yaitu majelis zikir, majelis ilmu, sebagaimana yang insya Allah kita lakukan pada pagi hari ini mudah-mudahan. Semoga ini sahabat-sahabat semua yang sudah hadir, sehat-sehat, sehat lahir, sehat batin, dan yang pasti sehat hatinya insya Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Siap-siap. Insya Allah. Sapaan penuh ini ya, kasih sayang, kesejukan, sapaan keselamatan, plus doa nih, Masya Allah ya. Karena selain kita bisa berjamaah nih di taman-taman surga ya, di majelis ilmu, yang paling penting dan juga yang menghangatkan itu adalah ketika kita didoakan. Nah itu yang rasa luar biasa banget ya, Masya Allah. Siap Ustadz, dan spesial ya Tat, nanti di sesi pagi ini izin Al-Fakir akan banyak bertanya nih ke Ustadz. Nanya-nanya ini ya, nanya-nanya ini. Iya Kak, namanya juga kan ngobrol. Kan namanya juga ngobrol. Ya, kita pokoknya ngobrol-ngobrol pagi lah kalau bahasanya itu. Karena hati ini butuh terus nutrisi sebenarnya setiap pagi. Dan insya Allah spesial pagi ini spesial banget bareng Ustadz Zul dan juga Ustadz Sony. Baik, kita langsung sapa ya guru kita Ustadz Sony, biar nanti kita pas ngobrol-ngobrolnya langsung bisa bareng-bareng gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ustadz Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Suara jelas, suara aman. Jelas, Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karyawan sehat. Alhamdulillah sehat. Ustadz Sony sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya Ustadz Zul yang minta nih pagi hari ini karyawan. Kalau Ustadz Zul minta, kita nggak bisa nolak karyawan. Pokoknya agenda yang lain digeser, harus bergeser. Allah ya Rob. Masya Allah. Keberkahan juga berarti buat Ane yang MC juga nih, dan buat sahabat-sahabat yang hadir ya. Bisa semua jelis ya, bareng guru-guru semuanya. Mungkin Ustadz Sony bisa disapa kawan-kawan nih. Masya Allah luar biasa semangat mengawal pagi dengan majelis. Ya, bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kita ketemu lagi di forum Jumat ba'da subuh ini. Temanya tentang ngomongin hati ya. Oh, ini ada beberapa typo nih kayaknya di latar belakang saya. The Hearty Ways of Happiness. Saya nemenin Ustadz Zul aja karyawan sebenarnya. Jadi pelengkap aja ya. Nanti hidangan utamanya dari Ustadz Zul kan. Allah. Saya cuma ngasih bumbu-bumbu dikit gitu. Allah. Jadi hari ini jadi pendamping Ustadz Zul pagi ini. Masya Allah. Yang lebih tepat bukan mendampingi Kak, mencucurkan ilmu gitu Kak. Kalau kita pengen mendatangi sumber ilmu ya gitu Kak. Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah, berkah guru-guruku semuanya, Ustadz Sony dan Ustadz Zul, dan insya Allah ya izin pagi ini kita kepengen ngobrol nih. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita lebih banyak mendengar gitu ya kajian-kajian dari para guru. Spesial kita kepengen masuk kepada yang lebih lebih dekat obrolannya, termasuk kan bahasa hati ini obrolan yang paling dekat dengan kita. Dan kita pengen dapetin tentunya bukan cuma sekedar ngobrol-ngobrol, tapi insya Allah akan berbalut hikmah, ilmu, dan juga insya Allah inspirasi kebaikan yang lagi-lagi kita berdoa mudah-mudahan dengan itu jadi jalan wasilah untuk Allah terus menutrisi hati kita sampai benar-benar hati kita itu adalah hati yang ketika Allah pandang jatuhnya pandangan keridhaan Allah ke dalam diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, guru-guru semuanya, kayaknya
kalau perkara ini ya, hati, happiness gitu ya. Ini relate banget ya dengan Ustadz Sony. Beberapa kali kita mungkin ikut kelas offline online-nya Ustadz Sony, bahas tentang the happiness journey, finding inner peace, dan berbagai macam yang semuanya itu bahas tentang ketenangan, kebahagiaan, lapangan dada gitu kan. Yang semuanya itu sumbernya dari hati gitu ya. Ustadz Zul juga bahas udah beberapa kali series ini gitu ya, dengan ternyata beberapa kali kita mendapatkan sajian hikmah dari sajian-sajian para ulama bahwa ternyata begitu pentingnya menutrisi hati. Nah, spesial pagi ini kita akan coba bahas dan juga mendalami tema tentang bagaimana cara agar menata hati dan juga agar hati kita itu bisa bahagia. Nah, kita mulai dulu nih dengan pertanyaan. Guru-guruku ya, mungkin nanti bahas nih dari Ustadz Sony dan juga Ustadz Zul gitu ya. Lagi-lagi pertama kita awali dulu. Kenapa harus hati sih gitu ya kalau bahasanya. Kenapa dimulai lagi dengan hati? Karena kan kita perlu ngulang-ngulang nih kalau bahasanya. Walaupun kita sudah sering dengar ya, tapi kenapa hati itu yang paling penting kita nutrisi dari waktu ke waktu. Bahkan sampai akhir hayat kita mungkin bisa jadi kita butuh jaga hati dan juga butuh menutrisi hati ini. Monggo mungkin diawali dengan kalau bahasa Ustadz Sony mungkin bumbu-bumbu berarti kita kepengen dengar mukadimahnya dari Ustadz Zul dulu nih. Biar Ustadz Sony kalau bahasanya tuh nanti bumbu-bumbuin gitu ya. Monggo Ustadz. Terbalik Kak, seharusnya Ana yang bumbu-bumbu ini. Aduh Kak Yawan. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu Kak, Ana balik izin nanya ya. Kak Yawan pernah nggak ke stasiun kereta gitu ya? Stasiun kereta. Paling nggak di Kota Mobagu ada ya Kak ya, stasiun kereta lah ya kan? Kalau di Kota Mobagu belum ada, tapi kemarin pernah di Cirebon, Cirebon, oke. Nah, ketika Kak Yawan lagi di stasiun kereta itu, kan lihat tuh ya, kalau misalkan ada istilahnya tongkat mengendali sinyal jalan kereta gitu ya. Ketika misalkan dia ada satu kereta misalkan jurusan Cirebon ke Jakarta atau dari Jakarta mau sampai ke arah yang lainnya gitu ya. Itu kan mesti apa yang dilakukan Kak sama petugas kereta api itu? Dia menggerakkan tongkat pemindah jalur ya kan. Ya, supaya kereta itu sesuai dengan jalur dan arah yang dituju. Betul. Nah, begitu tiga. Itu yang akan menjadi tongkat pengendali jalur. Apakah hati kita itu nanti akan yang meminjam istilah Ustadz Sony berada di jalan kesenangan atau di jalan ketenangan gitu. Ketika tongkat itu diarahkan kepada sang pemilik tongkat, kepada sang pemilik kehidupan di semesta ini, maka niscaya disitulah diantara pentingnya kenapa kita ngurusin hati gitu. Allah, ini dalam banget gitu ya. Ini sejauh ini hati kita ini kita udah di mana nih, udah benar-benar kita serahin ke Allah atau belum? Jadi pertanyaan yang dalam, Masya Allah ya. Baik, guru kita semuanya. Nah, jadi kita kepengen dengar nih sama Ustadz Sony. Ustadz Sony, kita bahas happiness journey, finding inner peace, berlapang dada. Ustadz Sony kajian-kajiannya kan tentang itu ya. Bahkan viral gitulah beberapa kali. Bahkan banyak tuh kalau bahasanya. Anda sering ikut lah beberapa videonya Ustadz Sony. Bahkan ada yang bilang, Ustadz Sony itu kalau udah buat video itu udah kita tunggu-tunggu ya tulisannya Ustadz Sony. Dan semuanya itu muaranya ujungnya satu. Kok hati kita makin tenang, makin lapang, makin damai gitu kan bahasanya. Nah, kan Ustadz Sony ini sering bahas tentang kajian hati sebenarnya. Nah, Ustadz Sony latar belakangnya apa sih, Tat? Kita kepengen tahu sih big why-nya, Tat. Pasti ada sesuatu gitu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya, tadi udah dijawab sama Ustadz Zul tentang kenapa sih kita ngomongin hati. Bahkan kalau kita lihat kurikulumnya, kurikulum generasi terbaik sepanjang masa itu kan setelah ngebahas iman, ngebahas tazkiyah, itu ya Ustadz ya. Jadi setelah iman itu mantep ya, tauhidnya itu betul-betul menghujam ke dalam jiwa, maka bab berikutnya adalah perjalanan untuk
membersihkan noda hati. Karena ini memang fondasi banget, basic banget. Dan kalau pertanyaan Kak Yawan, kenapa sih kok mungkin tema-tema pesan utama yang sering saya sampaikan, yang sering saya deliver itu tentang inner peace, tentang lapang dada, tentang kebahagiaan, tentang ketenangan. Satu sih Kak Yawan, saya yakin banget satu hal. Inner peace is power gitu. Jadi ketenangan hati, tentramnya jiwa itu kekuatan. Jadi kalau dalam Quran, nanti Ustaz Zul mungkin bisa nambahin ya. Kalau dalam Quran itu ada 2 terminologi yang Allah sebut ya tentang inner peace ya, atau happiness, atau kebahagiaan, ketenangan. Nanti kapan-kapan bisa kita bahas lah apa sih bedanya inner peace, happiness, as-sa'adah ya. Di dalam kedalaman makna dari inner peace ya, di dalam Quran itu ada 2 paling tidak Kak Yawan yang Allah sebutkan. Yang pertama itu al-itmi'nan, ini terminologi pertama. Dan yang kedua as-sakinah, 2 itu tuh. Yang pertama al-itmi'nan ya, walitatma'innu qulubukum ya. Dari kata al-itmi'nan ini juga lahir satu kata yang sering kita sebut dengan mutmainnah, tumakninah ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua as-sakinah. Itu minimal 2 itu terminologi Quran ketika membahas tentang inner peace. Yang menarik, kalau kita kaji dalam beberapa ayat yang mengupas tentang 2 kata itu selalu ya beriringan dengan kekuatan Kak Yawan. Dengan kekuatan, dengan pertolongan, dengan kemenangan, dengan petunjuk. Jadi memang inner peace ya, atau al-itmi'nan ini, sakinah, itu bukan satu apa ya, karena kan mitosnya orang tuh kalau ngomongin tenang itu kok kayaknya lemah gitu. Kayaknya orang yang ngomongin ketenangan tuh kok kayaknya lamban. Padahal justru fondasi dasar dari produktivitas, fondasi dasar dari kekuatan, fondasi dasar dari spirit, motivation, itu adalah ketenangan. Contoh, misalnya dalam Quran surat Al-Anfal, Kak Yawan. Kita tahu ya, surah Al-Anfal ini surat yang mengisahkan tentang kisah perang Badar. Betul ya? Kalau kita mulai dari ayat pertama tuh, itu Allah mengisahkan tentang perang Badar. Kita tahu bagaimana kisah perang Badar. Pasukan muslimin harus berhadapan dengan pasukan musyrikin Quraisy. Pasukan muslimin dalam keadaan lemah. Jumlah pasukannya sedikit, senjata ala kadarnya. Harus berhadapan-hadapan dengan musyrikin Quraisy yang secara jumlah jauh lebih banyak, jauh lebih siap, senjata jauh lebih lengkap. Dan kalau kita ukur, kalau kita analisa dari sudut manapun, nggak mungkin pasukan muslim itu bisa menang. Tapi kita tahu kan akhir ceritanya Allah itu memberikan pertolongan. Dan salah satu kekuatan karunia anugerah yang Allah berikan kepada pasukan muslim ketika itu apa? Ketenangan. Ya. Bahasanya itu walitatma'inna bihi qulubukum. Ya. Allah hujamkan ke dalam hati pasukan mukmin itu al-itmi'nan. Ketenangan kayak. Jadi ketenangan itu kekuatan. Ya. Itu menarik nih kalau kita kaji. Ya. Apalagi misalkan yang paling populer Quran surat Ar-Ra'd lah. Ini yang sering kita baca kan. Bagaimana Allah menyandingkan petunjuk itu dengan ketenangan. Jadi ciri-ciri orang yang diberikan petunjuk sama Allah itu dia punya al-itmi'nan. Ya. Quran surat Ar-Ra'd ini kan populer ya, sering kita baca kata Allah, qul innallaha yudillu may yasha'u wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jadi hadir lagi tuh kata itu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub.
Al-itmi'nan, inner peace, itu Allah sandingkan dengan petunjuk. Nah, kalau yang tadi Allah sandingkan dengan kemenangan. Allah berikan kabar gembira, Allah hujamkan ketenangan di hati pasukan muslim di perang Badar. Itu yang pertama Kak Yawan, al-itmi'nan. Kemudian yang kedua, sakinah. Ya. Sakinah juga sama. Sakinah itu artinya inner peace. Dan kalau kita buka ayat-ayat sakinah, itu banyak sekali Allah sebutkan. Sakinah itu bersanding dengan kekuatan. Sakinah itu bersanding dengan kemenangan. Sakinah itu bersanding dengan pertolongan Allah. Ya. Makanya materi happiness journey, materi finding inner peace, itu memang beriringan dengan materi PPA. Ya. Misalnya dalam Quran surat At-Taubah ayat 40, ini juga sering kita bahas kan. Kisah tentang Rasulullah yang bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hijrah dari Makkah ke Madinah, dikejar oleh pemuda Quraisy dalam keadaan marah, pedang terhunus, ya. Diminta untuk mencari Muhammad, kata mereka, baik dalam keadaan hidup atau mati. Ya, dan mereka bersembunyi di Gua Thur gitu kan. Yang itu bahkan pasukan Quraisy itu sudah sampai di mulut gua. Kata Sayyidina Abu Bakar, seandainya mereka melihat ke arah sandalnya saja, itu ketahuan. Tapi Allah ceritakan itu dalam Quran surat At-Taubah. Ya, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar kan, la tahzan innallaha ma'ana. Dan setelah itu Allah mengatakan fa'anzalahus sakinatahu alaih. Fa'anzalahus sakinatahu alaih. Allah berikan ke dalam hati mereka sakinah. Dan beriringan dengan pertolongan. Ya, Allah gerakkan bala tentaranya yang itu nggak kelihatan. Mengecoh musyrikin Quraisy. Kemudian apalagi dalam Quran surat Al-Fat misalnya, Kak Yawan. Itu juga sama. Ya, ini juga sering kita baca. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan. Liyazdadu imanam ma'a imanihim. Ya, menambah keimanan di atas keimanan mereka. Ya, jadi makanya saya senang banget kalau ngebahas tentang tema-tema seputar itu, kayak lapang dada, ketenangan, kebahagiaan. Karena sudah semestinya kan orang-orang yang beriman itu batinnya tenang, ya, batinnya tuh bahagia, batinnya tuh damai. Makanya yang ngomongin perkara hati ini penting. Nah, ini selain ikut mentoring Finding Inner Peace, nanti ikut juga mentoring yang sama Ustadz Zul. Jadi supaya lengkap gitu ilmunya. Gitu mungkin Kak Yawan. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Oh, dalam tuh disampaikan Ustadz Sony ya, termasuk di kalimat terakhir gitu ya. Bahkan tadi langsung Ustadz Sony bilang ya, Finding Inner Peace dan mentoring ini kesatuan yang insya Allah mudah-mudahan bisa membawa gitu ya, jadi wasilah untuk Allah tenangkan hati kita. Ternyata ini ya, dalam Al-Quran itu kajiannya lengkap ya. Dan tadi Sony mengawali bahwa setelah kita bahas iman, tauhid, ternyata orang-orang yang diberi petunjuk dan pertolongan Allah itu, bahasan yang keduanya itu bahas tentang hati, tentang kedamaian batin, ketenangan jiwa, yang semuanya dimulai dari hati. Dan ternyata tadi ya, hati yang tenang itu selalu dekat dengan petunjuk. Dan petunjuk itu kalau sudah dari Allah, itu bentuknya pertolongan. Masya Allah. Ini langsung teringat di kajian-kajian PPA ya, Tad. Kondisi Nabi Musa, kondisi Nabi Yunus. Ini kalau kita dengar ya apa yang disampaikan Ustaz Zul tadi, dan juga Ustaz Son itu, kayak kita bisa dibawa ke kondisi para kekasih-kekasih Allah gitu ya. Kalau bahasanya hidup dan mati gitu ya. Perjalanan mereka yang tidak mudah gitu. Dan memang kalau kita ikut-ikut kisahnya, itu luar biasa. Ternyata di titik gitu ya, di titik apa kalau bahasanya ujian keimanannya, justru disitulah puncak ketenangan itu diuji. Dan kayaknya para kekasih-kekasih Allah itu, kalau kita telah lebih dalam itu, mereka punya ini semuanya. Dan insya Allah nanti kita akan minta insya Allah di tipsnya langsung gitu ya, dari Ustadz Sony dan juga Ustadz Zul nanti gitu ya. Tapi nanti gitu ya, tipsnya bagaimana agar kita punya hati yang tenang, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Nah ini yang paling penting nih. Bagaimana caranya? Oleh karenanya tetap stay gitu ya, tetap stay sampai akhir gitu ya. Dan monggo yang mau nanya-nanya, monggo ya, tulis di kolom chat apa-apa kira-kira yang mau ditanyakan dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah sebelum kita mau nanya tipsnya nih, nah
Mungkin kita kepengen dengar lagi nih dari Ustaz Zul nih. Ada Tat yang mungkin ditanggapi dari apa yang disampaikan Ustaz Sony tadi Tat. Itulah makanya kalau yang intinya itu Ustaz Sony karyawan, kita sih ngebumbuin aja ya. Jadi begitu Ustaz Sony sampaikan tadi itmi'nan dan sakinah itu yang menarik adalah gini. Sakinah itu biasanya karena sebelumnya kondisinya kacau gitu ya. Kondisinya bergerak sampai kemudian ya ini yang disebut dengan outer in journey, perjalanan dari luar ke dalam gitu. Dari luar ke dalam, makanya kan bahasanya huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi itu memang ya kadang dikaitkan dalam wilayah muamalah gitu ya, termasuk rumah tangga. Itu kan rumah tangga itu ternyata bukan cinta yang nomor satu akan mempertahankan rumah tangga itu gitu ya. Dan itu masuk parenting fluid ya. Tapi adalah ketika ada ketenangan di situ. Ketenangan karena ya huwa libasul lakum wa antum libasul lahunna, ya kan. Seorang suami adalah pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami. Dan rumah tangga yang sakinah bukan berarti nggak ada cekcok, nggak ada perselisihan, tapi ketika dia punya respon yang benar, ya dalam hal ini adalah respon keimanan, maka itu tadi, maka Allah akan berikan sakinah gitu kan. Dan ketika seseorang sakinah, Allah akan berikan petunjuk. Di At-Taghabun itu Allah bahasakan ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Nah itu wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang dia responnya dengan keimanan, maka Allah akan tunjukin. Nah, yang menarik ketika tadi Ustaz Sani bahas mengenai itmi'nan. Nah, kalau itmi'nan ini pelakunya mutmainnah gitu kan. Dia mendapatkan gelar mutmainnah. Dan ini adalah the highest level dalam wilayah nafs ya. Jadi nafsul mutmainnah yang sering kita bahas di kelas ya, bahwa setiap kita rindu untuk dipanggil Allah di akhir kehidupan dengan ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Nah, yang menjadi catatan di situ, itmi'nan justru sebaliknya. Dia itu adalah perjalanan inner out. Jadi bagaimana dia masuk ke wilayah pengenalan dirinya sampai kemudian dia akan bawa itu keluar. Sehingga levelnya tadi yang Kak Yawan sampaikan, sampainya ke sana. Makanya ketika Nabi Musa bahasanya melewati Laut Merah, yaitu yang dibaca apa Kak doanya? Allahumma lakal hamdu. Kak ini lagi gelisah, orang lagi di ujung di ujung tanduk, terus ya ini sesuatu yang ya bisa kita bayangkan kalau kita dalam posisi itu. Ya kalau kita kemudian wah ini kalau dinding lautnya ini tumpah bagaimana gitu kan. Terusnya terkejar dengan kecepatan tentara Firaun seperti apa gitu ya. Tapi Nabi Musa hanya berdoa kepada Allah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Maka di titik itu tenang ya. Jadi tenang itu in every condition, in every situation. Masya Allah. Nah, jadi dan inilah yang nanti insya Allah akan masuk kepada apa yang akan kita dalemin pada pagi hari ini. Meminjam, ya ini lagi senang baca tulisannya Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah ya. Dan ternyata ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu juga didapati dari ungkapan Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Jadi akhirnya sampai di titik itu, siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Rabb-nya. Dan ketika dia mengenal Rabb-nya, maka dia akan tahu daripada inginnya. Sehingga hidupnya akan sesuai dengan inginnya dan bukan dengan inginnya. Dan disitulah ketenangan itu akan jalan ya. Kalau Allah sudah kasih kayak begini, alhamdulillah. Jadi hidupnya nggak ngoyo, tapi produktif. Bukan berarti orang yang tenang itu tadi jadinya malas, lamban. Justru dia bergerak tapi tidak istilahnya tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Dan dia menghadapi apapun yang dihadapannya itu dengan respon ketenangan itu gitu. Wallahu a'lam. Allah. Ngebumbuin aja itu Kak, ngebumbuin aja itu. Masya Allah, Masya Allah.
Ini pagi ini bertabur hikmah ya kawan-kawan semuanya. Beruntung banget ya. Ini Masya Allah ya, obrolan dari guru-guru kita itu sebenarnya secara ini ya sudah masuk ke relung hati kita sebenarnya. Ya, banyak hikmah yang kita bisa dapat ya. Bahkan tadi Ustaz Zul juga nyapa tentang kondisi ternyata kalau ketenangan hati itu apapun episode kita mau bawa di rumah tangga, karir, kerjaan gitu kalau bahasanya, apapun dimensi apapun gitu ya. Mau spiritualnya, mau sosialnya, mau finansial, apapun ini bisa dipakai di mana-mana. Ini yang menarik nih kawan-kawan semuanya. Bahasan dari guru-guru kita ini kan bagaimana makom-makom bahasa-bahasa yang tinggi ini bisa membumi kan. Dan ini bisa dibumikan oleh guru-guru kita pagi ini bareng sama Ustaz Sony dan juga Ustaz Zul ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya, rezeki kita pastikan ya jangan sampai terlewat satu sesi pun termasuk sampai akhir nih. Dan kita pengen dalamin dalam keseharian nih kira-kira ya. Tadi kan Sony sama Ustaz Zul sudah terkait dengan hati-hati yang tenang gitu ya, kondisi-kondisinya dan lain sebagainya. Kita pengen tahu nih kalau bahasanya tanda-tanda orang yang hatinya bahagia gitu ya, hatinya tenang dalam keseharian gitu. Itu kan kalau para rasul tuh Ustaz Zul nyampaikan tadi gitu ya. Bahkan termasuk Ustaz Zul tadi kasih spoiler dikit ya, aneh lagi dalam minta terkait sakinah dalam keluarga karena itu hubungannya dengan pengasuhan itu tinggi banget gitu ya. Bahkan puncaknya itu ada di sana. Dan itu benar-benar apa yang disampaikan Ustaz Zul itu memang kuncinya fokusnya ada di sana. Benar. Sakinah itu hadir setelah guncangan yang luar biasa. Dan kita kepengen tahu ini dari guru-guru kita semuanya, orang-orang yang dikasih hati yang bahagia, tanda-tandanya sebenarnya apa ya kalau bahasanya itu, kesehariannya orang-orang seperti kan bahasanya itu dalam semua episode mah dia tenang gitu kalau bahasanya. Mau baik, mau buruk, mau musibah, mau nikmat, mau apapun, ini kan yang paling mahal. Ya, punya ketenangan hati, kondisi hati yang bisa kalau bahasanya Ustaz Sony itu manusia di semua musim lah kalau bahasanya. Ya, manusia di berbagai level musim. Nah, kita pengen dapat infonya nih. Seperti apa, Tat? Ciri-ciri orang-orang seperti ini, Tat Sony mungkin ini. Manusia di segala musim. Iya, tadi menarik Kayawan ketika antum mengupas sakinah ya. Sakinah itu kan akar kata dari sukun ya. Nah, sukun itu kan tenang, lembut, Allah. berwibawa, ya, kesungguhan itu sukun. Bahkan kalau orang Arab itu, nah kalau bahasa Arab nanti Ustaz Zul nih, sama Ustaz Muslim biasanya. Allah. Menyebut ombak yang tenang itu dengan kalimat sukun al-amwaj. Sukun al-amwaj itu ombak yang tenang. Jadi sakinah itu tadi kata Kak Yawan kan, didapat setelah mungkin mengalami goncangan dan lain sebagainya. Kalau ciri-cirinya kan sebenarnya Allah udah sebutkan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi hatinya itu terjaga dari khauf, dari khawatir, cemas, gelisah, anxiety, dan walahum yahzanun, dari sedih dan turunan-turunannya. Nah ini juga menarik nih, di kolom chat juga banyak yang nanya nih, apa yang bikin orang itu susah tenang, susah bahagia, ya, dan bagaimana caranya? Ya kalau bagaimana caranya panjang penjelasannya, minimal 10 sesi ya, ikuti mentoring Finding Inner Peace. Iya, balik lagi ke situ ya. Tapi kalau di kelas Happiness Journey itu yang sering kita bahas, ada 3 Kayawan ya, ada 3 hijab hati. Ya, 3 ini bukan pembatasan ya, tapi paling tidak 3 ini yang membuat kita susah tenang, susah bahagia. Masih ingat Kayawan? Yang pertama itu keinginan. Nah ini hijab pertama nih. Ya, masih ingat teman-teman kan pasti udah pernah ikut ya sebagian kelas Happiness Journey. Yang pertama itu keinginan. Keinginan tuh bahasa Arabnya syahwat, desire. Nah ini hijab pertama yang biasanya menghalangi kita dari ketenangan. Yang kedua tuh ego. Nah yang ketiga tuh cinta. Oh ada yang nuliskan tuh di kolom chat. Berarti udah pernah ikut. Ini yang biasa sering kita bahas Kayawan. Kalau ngomongin, kenapa ya? Kok saya tuh susah tenang ya? Di antara jawabannya 3. Ya, keinginan, ego, cinta. Dan masalahnya, kan kita pasti punya 3 ini. Bener nggak? Kita pasti punya 3 ini dong. Nggak mungkin. Selama kita masih manusia,
Kita pasti punya tiga ini. Tinggal, ya makanya kan proses tazkiyatun nafs itu berupaya menjernihkan wadah hati itu sebetulnya dalam perspektif yang sering saya sampaikan adalah menjernihkan tiga hal ini. Bagaimana kita bisa menjernihkan keinginan, bagaimana kita bisa menjernihkan ego, karena kita pasti punya ego. Ya, kita bukan malaikat. Tapi bagaimana ego itu bisa kita betul-betul tempatkan pada tempat yang semestinya. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menjernihkan cinta dalam hati kita. Nah, cinta juga ini kalau mau kita bahas dalam nih, cinta itu kalau tempatnya di hati pas, itu bisa menjadi sumber kebahagiaan paling tinggi. Ya, ya dong, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ya. Itu kalau tempatnya pas, itu justru harusnya jadi sumber kebahagiaan tuh, cinta sama keluarga, cinta sama anak, cinta sama pasangan. Tapi kalau meleset dikit posisinya di hati, cinta ini bisa jadi sumber penderitaan terdalam. Wah, jadi cinta yang jernih tuh keinginan, ego dan cinta yang jernih. Itu kayak di antara hijab ya, sumbatan-sumbatan hati yang bikin kita susah tenang, susah bahagia. Apa aja jebakan-jebakannya? Misalkan keinginan ya, kita sibuk mikirin apa-apa yang belum ada, sibuk dengan angan-angan, sampai lupa menikmati, lupa menghargai, lupa mengapresiasi, lupa mensyukuri apa-apa yang sudah Allah kasih. Nah, itu kan bikin kita akhirnya nggak tenang ya. Padahal kalau kita mau geser dikit aja, fokus kita, ternyata apa yang Allah berikan itu, Masya Allah ya, bahkan sudah lebih dari cukup. Ya. Nah, yang bikin kita ketutup itu kan nafsu tadi, syahwat tadi, keinginan. Terus juga ego. Bagaimana ego bisa menghalangi kita dari ketenangan? Ya ketika kita pengen dihargai, diakui, kepengen cari perhatian manusia. Ini loh saya. Dia itu bisa seperti itu karena saya. Nah, itu kan capek banget ya. Berharap balasan dari makhluk. Padahal balasan dari Allah sudah sangat sempurna dan gak akan tertukar. Allah itu maha menghitung, maha detail, maha sempurna balasannya. Orang-orang yang sudah mencukupkan dirinya dengan balasan dari Allah, itu pasti jauh lebih tenang. Ya, hukum keseimbangan kan yang sering kita bahas di kelas PPA. Nah, cinta juga sama. Cinta itu kan kecenderungan ya, al-hub. Makanya dalam Quran Allah mengatakan wa tuhibbunal mal hubban jamma diantaranya. Yang bikin kita susah tenang, susah bahagia karena cinta kita sama dunia, cinta kita sama selain Allah itu lewat batas. Nah, tiga itu. Nah, lalu bagaimana cara kita menjernihkan ketiga hal itu? Yaitu udah kita bahas kan di kelas Happiness Journey. Nah, nanti Ustadz Zul yang menjelaskan bagaimana caranya. Itu kayak Allah. Insya Allah. Makasih banyak nih guru-guru kita semuanya, Ustaz Sony nih. Langsung kita kepengen sambung nih dari Ustaz Zul nih. Langsung Ustaz Sony ngoper lagi nih sama Ustaz Zul nih. Masya Allah. Iya, kan saya cuma kasih tema, terus Ustaz Zul yang jawab. Gitu kayak saya ngasih soal, Ustaz Zul yang jawab. Enak kan? Allah. Ya, kalau guru-guru solih itu gitu kan. Ya, jadi muridnya dicoba terus itu kan. Dipush terus itu kan. Biar makin terasa insya Allah. Allah. Jadi alhamdulillah ini barakallah dalam banget yang sampaikan Ustaz Sony ya mengenai hijab. Ya, kenapa orang nggak tenang itu lantaran ya keinginan, kemudian ego dan cinta gitu. Dan ya Anda tuh ketika melihat guru-guru kita tuh kayak apa ya? Kayak ngelihat ulama-ulama salaf itu yang hadir di zaman salaf gitu, zaman mutaakhirin gitu. Ada bahasa-bahasa yang lebih ringan gitu. Jadi sebelum Ustaz Sony tadi bahas itu dan memang beliau sudah sampaikan di Finding Inner Peace ya. Jadi teman-teman juga yang nanti ingin melengkapi penguatan di jalan ketenangan, bahagia itu ya salah satunya dengan beliau ya. Dan insya Allah ketika kita balik lagi ke konsentrasi hati.
Nah izin nih Kak, ya izin. Ada 1-2 slide aja Kak ya. Tadi Siap. siapin dari masih tulisan dari Cambuk Hatinya Dr. Aid Abdul Al-Qarni. Dan masih di babnya Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi Kak. Jadi masih nyambung yang pertemuan sebelumnya. Masya Allah. Izin sedikit ya Sasani ya. Jadi kalau sampai selesai juga boleh, Tat. Astagfirullahaladzim, enggak lah. Nanti tolong dikoreksi gitu ya. Tolong dikoreksi. Nah ini Kak. Jadi bicara pondasi jalan bahagia, selain apa yang tadi sudah disampaikan guru kita, izinkan Anda juga mengambil dari Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah itu ya. Jadi boleh sebutkan bahwa pondasi seseorang itu bisa meniti jalan bahagia, dan di antara buahnya itu adalah ketenangan. Ya, karena bahagia itu bahasa Imam Al-Ghazali 2 dimensi ya. Fid dunya wa fil akhirah. Makanya nanti ada matriksnya tuh, dan itu sudah kita bahas di kelas Transform Your Heart. Ada orang yang sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Dia ya nanti itu tadi kaitan bahagia, ternyata di bahasan Imam Al-Ghazali itu dekat dengan as-sa'adah, dengan apa? Dengan kata bahagia itu dengan sa'idun. Ya, jadi ada sa'idun fid dunya wasyaqiyun fil akhirah. Ada yang dia bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Ada yang sa'idun fil akhirah ya wasyaqiyun fid dunya. Jadi dunianya melarat itu sengsara, tapi di akhiratnya dia bahagia. Tapi juga ada yang sa'idun fid dunya wasyaqiyun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah inilah yang kelompok terbaik. Dan kita berlindung dari kelompok terburuk ya, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Jadi dia apa istilahnya itu sengsara di dunia dan sengsara juga di akhirat. Nah, ketika kemudian berbicara sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Nah, ini gimana? Nah, kita selalu dalam bahasan tentang sebuah langkah itu kita awal dengan fondasinya. Kita mulai dengan prinsip-prinsipnya. Dan Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi di sini menyampaikan ada 3 fondasi jalan bahagia. Yang pertama adalah ketika seseorang itu menikmati zikrullah. Jadi ketika tadi bahasanya ala bizikrillah tatma'innul qulub, ingatlah dengan mengingat Allah hati kita jadi tenang. Pertanyaannya, seberapa tenang hati kita ketika mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Seberapa tenang hati kita ketika mengucapkan La ilaha illallah. Ataukah jangan-jangan tadi kita nggak ada getaran-getarannya sama sekali. Jadi ketika disinggung surat Al-Anfal ayat 2 itu kan wajilat qulubuhum, wajalal qulub, ada getaran hati. Ketika apa? Idza dzukirallah. Ketika dia ingat sama Allah. Tapi kalau dia bahasanya zikir aja nggak bisa nikmati, maka ini salah satu tanda ketersisihannya dari jalan ketenangan dan bukan tidak mungkin menjadikannya jauh dari jalan kebahagiaan. Maka yang pertama, ya balik lagi, Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah itu menyebutkan bahwa pondasi jalan bahagia ketika dia bisa menikmati zikrullah. Dan yang kedua, putus harapan dari selain Allah. Walaupun di situ dibahas tangannya putus harapan dari hamba-hamba Allah. Maksudnya, ya ini babnya sudah dibahas sama Ustaz Sony gitu ya. P3K gitu kan. Jangan sama makhluk, tapi ya cuma sama Allah gitu. Dan berharap kepada makhluk, patah hati yang disengaja, ini sudah dibahas. Kan maka tadi, Anda seakan melihat bahwa potret ulama-ulama salaf itu, alhamdulillah ketika kita hadir dengan izin Allah di PPA, ini seakan-akan mewujud dalam bahasan yang sederhana, namun juga kontekstual, dan insya Allah memiliki relate ya, atau memiliki relasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama sebelum kita. Makanya ketika seorang itu meletakkan bahagianya kepada selain Allah, pasti dia akan mengalami kekecewaan pasti. Tapi ketika dia dengan Allah,
maka dia nggak akan pernah menjadi orang-orang yang nggak bahagia gitu. Ya, Nabi Ayub itu bertahun-tahun ya, dan anaknya wafat, ya kemudian hartanya habis, istrinya meninggalkan beliau sakit gitu ya. Kalau logika manusia nggak banyak orang yang bisa bertahan dalam kondisi ini, dan memang bahasanya iblis bilang ya wajarlah Nabi Ayub itu soleh gitu, bertakwa karena kan dikasih semua sama Allah. Coba kalau dia nggak dikasih apa-apa atau dia berada dalam keadaan minus gitu. Tapi ternyata apa? Ya itu membuktikan kualitas Nabi Ayub itu memang di antara hamba yang mencintai Rabb-nya, dan dia menerima. Bahkan dalam wilayah menerima itu sampai ketika beliau itu dikatakan ada dua dalam sebuah riwayat ya, dikatakan ada dua ulat yang selalu di dalam tubuhnya itu. Maka ketika beliau akan sholat itu kemudian beliau letakkan dulu itu. Beliau letakkan, kemudian setelah sholat dipasangkan lagi. Karena apa ya? Karena beliau sangat yakin dan tidak pernah putus harap dengan Allah. Makanya ketika beliau mengatakan kepada Rabb-nya, berbisik, ya menyeru, iznada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini gambaran yang nggak putus asa dengan Allah, yang nggak putus harapnya dengan Allah. Tapi kalau dia sebaliknya, dia ternyata memiliki harapan-harapan ya, kepada selain Allah, maka ya bahkan itu kepada wilayah terdekat kita kan, apakah itu pasangan kita, anak-anak kita, atasan kita, pekerjaan kita, perusahaan kita, apapun itu. Dan akhirnya kita nggak menikmati apa yang sudah Allah berikan, dan kita sibuk dengan apa yang belum diberikan. Gitu. Dan yang ketiga adalah tenang dengan janji Allah. Tenang dengan janji Allah. Dan tadi Nabi Musa itu, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya, sekali-kali mereka nggak akan ngejar kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Ya kan? Jadi kalau dia yakin dengan janji Allah, wasyiril mu'minin, maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dan inilah yang menjadi pondasi jalan bahagia kita. Ketika kita bisa menikmati zikrullah, putus harapan daripada selain Allah, dan tenang dengan janji Allah. Jadi ternyata happiness passwordnya itu ya back to Allah, just focus on Allah, and get love from Allah, kan gitu ya. Jadi Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Dan inilah yang diungkapkan baik itu Imam Al-Ghazali, Syekh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, Syekh Ibnu Athaillah, itu di dalam banyak tempat akhirnya merefer password bahagia itu adalah ketika hati seseorang itu ya terconnected dengan Allah, tersambung dengan Allah. Dan ketika dia telah mengetahui fondasinya ini sedikit, maka dia akhirnya tahu jalannya. Jalan bahagia yang bahasa tadi ya, the hearty ways of happiness. Jadi kalau bahasa kita itu the hearty ways itu jadi jalan hati untuk meraih bahagia. Kurang lebih gitu ya. Nah, jadi yang disebut oleh Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi itu ada 3 hal yang membuat seorang itu bahagia. Dan yang pertama itu adalah ketika seseorang itu dimudahkan memiliki mata yang mudah menangis. Karena bukankah dalam satu hadis Nabi menyebutkan bahwa ada 2 mata yang akan menyelamatkan pemiliknya dari panas api neraka-Nya Allah. Yang pertama adalah mata yang meneteskan air mata karena tunduk takutnya kepada Allah. Dan mata yang selalu berjaga di dalam jalan perjuangannya di sisi Allah. Mungkin kita nggak punya banyak amal, mungkin dosa kita terlalu banyak, tapi ternyata ada salah satu jalan bahagia. Maka kalau tadi dibilang Ustadz, gimana kalau kita itu kadang-kadang mudah nangis. Nangis itu bukan dibilang sebagai kelemahan, tapi justru itu adalah kekuatan. Bagaimana Sayyidina Umar itu kan luar biasa. Begitu hebatnya beliau menangis itu sampai di atas pipinya itu ada 2 garis hitam karena banyaknya beliau menangis di waktu malam. Tapi kalau di waktu pagi dan siang hari,
Siapa yang nggak kenal Umar? Bahkan setan saja akan menyingkir dari jalan di mana akan dilalui oleh Umar radhiyallahu anhu. Maka ternyata jalan bahagia itu gini, kita kadang-kadang nangis, salah menempatkan tangisan itu kepada siapa. Dan kita dapatkan juga dari guru kita, kan ada 4 level nangis ya. Tapi insya Allah 4 level ini nanti kita bahas kapan waktu. Tapi intinya, ya mata yang menangis. Dan Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah itu, kenapa? Karena ketika seorang nangis sama Allah itu, bukan menangis dia nggak punya harapan. Justru dia nangis karena punya harapan. Dia nangis kepada Allah, bukan karena dia takut menghadapi kehidupan, tapi dia takut saat dia akan diminta perhitungan oleh Allah. Nah, oleh karenanya, ini adalah jalan bahagia. Kalau hari ini ternyata di waktu sepertiga malam kita nggak mudah menangis. Di saat-saat di mana kita kemudian menghadapi goncangan, kita lebih sibuk menangis kepada selain Allah. Maka itulah yang membuat hidup kita semakin ya miserable ya, apa istilahnya itu ya, semakin menyengsarakan gitu. Tapi ketika kita menangis kepada Allah itu, salah satu yang paling sederhana apa? Beban di dada kita itu kok begitu kita nangisnya ke Allah itu, maka di satu sisi itulah yang akan meringankan, melapangkan dada kita. Melapangkan dada kita. Maka ini yang perlu bahasanya kita asah gitu ya. Para bunda mungkin ketika menghadapi tantangan-tantangan di rumah ya. Mungkin dengan pasangan, mungkin dengan anak-anak. Tapi kemudian menangis, tapi bukan menangisnya ke Allah, maka itu nggak menambah jalan ketenangan atau kelapangan di dalam hidup kita. Yang ada makin sempit. Tapi ketika kita nangisnya hanya ke Allah. Dan nangis itu kan juga ada karena ya tadi ya, ada karena dia merasa keberatan hidupnya. Tapi ada juga yang menangis itu karena apa? Karena lintasan syukur dan keindahan cintanya kepada Allah. Saking merasakan bagaimana hidupnya itu diatur dan diurusin sama Allah. Makanya seorang hamba yang sadar itu akan nangis. Nangis karena apa? Nangis karena betapa cintanya Allah kepada setiap hamba itu luar biasa. Maka akhirnya apa? Dia bahagia. Dia bahagia. Dan yang kedua adalah kepala yang tunduk. Kepala yang tunduk. Dia tidak menuhankan akalnya. Dia tidak sibuk menjadikan akal itu sebagai panglima di dalam kehidupannya. Tapi akal itu adalah merupakan ikutan dari kepemimpinan hati. Jadi artinya apa? Ketika kepala yang tunduk, di antara yang bisa kita tafsirkan adalah ketika seseorang itu tidak terlalu sibuk mengedepankan akal logika di dalam segala sesuatu, mengalahkan keutamaan dari hati sebagai leader. Sehingga para hukama itu di dalam kitab Nasaihul Ibad menyebutkan, berbahagialah yang menjadikan hati sebagai raja dan akal itu sebagai ya sebagai tawanannya. Tapi ya sengsaralah orang-orang yang menjadikan akal sebagai leadernya, pemimpinnya, dan hati sebagai tawanannya. Maka orang-orang yang mengedepankan urusan hati ini memang akhirnya apa? Allah akan berikan keterbimbingan. Karena kita melihat bagaimana para cendekiawan muslim itu bisa menemukan ilmu-ilmu baru ya. Ibnu Sina, Ibnu Rushdi, kemudian Al-Khawarizmi, ya kemudian banyak para cendekiawan muslim, termasuk leader-leader muslim itu dimulai dari ya pendidikan hatinya, tazkiyatun nafsnya itu. Dan buahnya itu diantaranya apa ya? Dengan Qur'annya mereka sudah hafal, mereka sudah hidup Qur'an di dalam dirinya, sehingga Allah berikan keterbimbingan itu. Dan apa yang paling nikmat dan bahagia kalau hidup kita selain dibimbing sama Allah kan? Hari ini kita capek kan ngurusin hidup kita itu, pengen ngerasa kita yang paling ngerti dan paling paham. Seakan-akan ya akhirnya jadi besar kepala. Padahal hakikatnya kepala itu ditundukkan kalau dalam urusan kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian telinga yang mendengar. Dia akan bahagia itu kalau bahasanya ketika banyak mendapatkan pemahaman-pemahaman dari mereka yang menemukan jalan-jalan kebahagiaan itu.
Maka termasuk hari ini alhamdulillah hampir 900 partisipan. Ini mudah-mudahan adalah di antara orang-orang yang bahagia itu. Minimal kita punya hati yang ada secercah kebahagiaan di situ. Sehingga akhirnya hidup kita jadi jauh lebih lapang, jauh lebih mudah, jauh lebih tenang, dan yang pasti jauh lebih indah. Wallahu a'lam. Begitu Kak. Ya nanti Ustaz Sony biar lebih ngedudukin ya. Lebih nguatin. Wallahu a'lam. Allah, Allah, Insya Allah, tabarakallah. Ini poin yang terakhir langsung teringat statusnya Ustaz Sony yang kemarin nih. Masya Allah. Ini kayaknya relate banget gitu ya. Makanya nggak ada yang terjadi kebetulan kan Kak? Aneh, Allah, Ustaz Sony nulis di Facebook, terus aneh lihat di kitab. Loh, kok ini bisa ketemu bareng gitu kan? Allah. Berarti benar. Aneh. Aduh, Allah ya Rabb. Sedikit ini ya, sebelum ke Ustaz Sony. Ustaz Sony nulis ya, kita punya mata, tapi mengapa menilai orang lain dengan telinga gitu ya. Tutup telinga dari yang buruk-buruk tentang orang lain. Nah ini, alhamdulillah kita menggunakan pendengaran kita, telinga kita di tempat yang benar, yang tadi disampaikan oleh Ustaz Zul. Kalau kita tempatkan di tempat yang benar, justru ini adalah tanda hati yang bahagia. Masya Allah. Langsung Ustaz Sony mungkin tadi yang disampaikan Ustaz Zul tadi. Apalagi Kak Yohan, udah cukup Allah. itu langsung bisa dibungkus untuk nutrisi iman kita pagi hari ini. Masya Allah. Jadi ya betul tadi ya. Yang prinsip pertama tadi menikmati zikrullah. Jadi kan memang kalau yang sering saya bahas itu kayawan yang bikin kita kehilangan ketenangan, kehilangan kebahagiaan itu kan dua tuh. Yang pertama putus asa, yang kedua putus rasa, gitu kan? Allah. Nah itu kita nggak boleh kan putus asa, la taqnatu mir rahmatillah. Jadi menggantungkan harapan itu kepada Allah bukan kepada selain Allah. Nah, kalau berharap kepada selain Allah ya pasti ujungnya kecewa. Kemudian yang kedua putus rasa. Ya, putus rasa tadi tuh nggak nyambung gitu, lost connection, Jadi nggak nyambung. Nyambungnya aja nggak, apalagi bisa menikmati gitu kan. Paling nggak kan nyambung dulu. Seperti yang kemarin sempat saya tulis juga kan di Facebook itu ada yang nanya sama Imam Al-Ghazali, wahai Imam gimana ya? Lisan itu berzikir tapi hatiku masih lalai. Kata Imam Ghazali, ya gak apa-apa teruslah berzikir. Paling tidak lisanmu akan selamat dari kata-kata yang kotor dan sia-sia. Nah, sambil kita terus berupaya, bukan cuma lisan, tapi nyambungin rasa. Nah ini Kak Yawan. Tadi apa yang dalam banget tadi yang Ustaz Zul sampaikan ya. Tentang menikmati zikrullah. Ya, bagaimana kita bisa stay connected. Dan yang menarik itu kan, kalau ayat tentang zikrullah itu banyak ya. Tapi ada satu ayat yang belakangan ini saya baru sadar betapa ayat ini mesra banget Kak Yawan. Yang Quran surat Al-Baqarah itu. Fadhkuruni adzkurkum. Jadi Allah itu, saya sudah lama hafal ayat ini. Udah lama banget, ini kan ayat populer ya. Sering kita baca, sering kita dengar. Tapi baru belakangan ini, saya baru ngeh gitu bahwa ayat ini tuh mesra banget. Gitu. Fadhkuruni adzkurkum. Allah itu adalah zat yang kalau kita ingat sama dia tuh ingat sama kita. Kan mesra banget ya. Kalau kita ingat sama orang, kira-kira orang yang kita ingat tuh ingat nggak sama kita? Kan jawabannya belum tentu kan? Belum tentu. Saya ingat sama Kak Yawan, tiba-tiba keingetan sama Kak Yawan. Kak Yawan belum tentu ingat sama aneh, kan gitu. Misal kita ingat sama siapa gitu ya, sama anak yang lagi di luar kota misalkan, lagi pesantren, lagi kangen gitu misalkan. Belum tentu loh anak ingat sama kita. Tapi kalau kita ingat sama Allah, jaminannya tuh Allah pasti ingat sama kita. Coba. Kita diingat sama orang aja kan seneng ya. Masya Allah. Apalagi diingat sama Allah. Jadi memang tadi tuh ya PR-nya menikmati zikrullah. Jadi kalau udah bisa menikmati zikrullah, makanya betul tadi tuh itu yang nomor satu kan.
yang tadi Ustadz juga sampaikan. Itu yang lain nanti efek otomatis tuh. Begitu kita bisa menikmati zikrullah, kita nggak sudi lagi berharap kepada selain Allah. Begitu kita sudah menikmati zikrullah, kita akan menikmati tiap air mata yang jatuh, kepala yang tertunduk, gitu kan. Ya. Semuanya jadi efek samping otomatis kalau latihan yang kita terus latih itu bagaimana kita bisa menikmati zikrullah kita. Gitu. Itu mungkin Kak Yawan. Udah cukup lah tadi. Bisa dibungkus langsung ya tadi Ustaz sampaikan. Allah. Udah pas banget ya untuk spirit kita pagi hari ini. Masya Allah. Allah. Sezul nyambung tak? Kepengen dengar. Sasonis. Bukan, kalau Sasonis sudah bilang cukup berarti apalagi harus ditambahkan gitu kan. Allah. Ya, yang penting ini aja Kak. Kan mungkin nanti pertanyaan teman-teman itu kan gimana sih kita bisa memantulkan hearty ways of happiness itu gitu. Jadi ini masih satu paket dengan saya ya bin Mas Ar-Razi itu ya. Dan itu nanti terpantulkannya di dalam muamalah kita dengan orang-orang lain di sekitar kita. Sehingga beliau kasih apa namanya? Meluaskan jalan bahagia itu dengan 3 langkah ya. Jika kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang-orang mukmin dan orang lain di sekitar kita, maka janganlah kita membahayakannya. Jika kita tidak bisa menyenangkannya, maka janganlah menyusahkannya. Dan jika kita tidak bisa memujinya, maka janganlah kita mencacinya. Gitu aja kan. Insya Allah kita belajar lebih jauh nanti ya. Gimana kita bisa mempraktekkan ini gitu ya. Kadang-kadang kita udah nggak bisa beri manfaat, ngebahayain orang gitu. Kalau misalkan saya nggak dapat manfaat, biar kalau rusak semua, hancur semua itu kan. Maka udah pasti hidupnya nggak akan pernah bahagia. Nah, kalau kita nggak bisa nyenengin, entah itu siapa ya, pasangan kita, anak kita, atasan kita, tim kita, maka minimal jangan nyusahin lah. Jangan kita sibuk menuntut apa namanya kita. Ya, lakukan kewajiban kita. Allah nggak pernah ngantuk, Allah nggak pernah tidur, dan kita yakin dengan apa yang sudah dijamin, sehingga kita nggak sibuk untuk jadi beban bagi orang-orang yang hari ini kita juga mungkin nggak bisa menyenangkan dia. Dan hari ini kan nggak mungkin kita sedang mengalami kondisi itu. Kita pengen nyenengin banyak orang. Tapi kita mungkin memiliki keterbatasan gitu. Maka setidaknya ya kalau kita nggak bisa memberikan kesenangan, kebahagiaan gitu, maka jangan nyusahin aja. Bahkan dalam lingkup kita di peradaban gitu ya Kak. Ya, apa namanya, hidup itu kan pasti nggak lepas dari, kalau kemarin bahasa Ustadz Mukhtar itu, dinamika dan fenomena. Apa istilahnya, nggak ada di dalam, kemudian harus keluar. Itu keniscayaan. Jangankan di sebuah peradaban, organisasi, di rumah tangga aja kok bisa cerai. Hari ini Ana lagi mendapati ada satu keluarga lah, enggak terlalu jauh. Ya, beliau digugat cerai oleh istrinya. Gitu. Setelah kemudian kita dengerin, kita bilang, Mas, baiknya sudah tidak perlu diselesaikan sampai ke KUA. Lepaskan kalau memang itu ternyata yang terbaik yang Allah berikan. Kadang kita membenci sesuatu, padahal itu mungkin yang terbaik yang Allah berikan. Tapi masalahnya sudah ada anak nih, gini. Sudah, jangan diperberat. Karena sekali sidang itu kan tentu biayanya nambah dan seterusnya. Dan siapa yang menanggung? Ya istrinya yang orang tersebut. Dan kalau balik lagi ke sini, kalau kita nggak bisa bahagiain orang, udah jangan nyusahin. Hidup jangan nyusahin orang. Dan kalau kita nggak bisa memuji orang dengan kebaikan-kebaikannya, maka jangan kita bahasanya sibuk mencacinya di belakang. Makanya
Ya pernah waktu di Istiqlal itu ada seorang apa namanya ya, seorang dai tapi dari angkatan laut gitu ya, dari angkatan laut. Kalau nggak salah namanya Ustadz Dr. Kemal Syah. Nah, beliau cerita komandannya beliau minta pengen kubur ayahnya itu dipindahkan, tapi supaya tidak terjadi aib dan sebagainya diminta untuk dia lakukan secara tertutup gitu. Tapi singkatnya ketika sudah dilakukan, begitu dibongkar, itu mayatnya masih seperti kayak kemarin dimakamkan gitu. Sehingga kemudian Ustadz Kemal itu tanya, Pak, ini apa yang Bapak takutkan? Justru ini almarhum ayah Bapak ini seperti orang yang baru kemarin wafat, senyum. Gitu. Maka kemudian apa sih amalan rahasianya? Kemudian si komandannya bilang, ya Ustadz, setahu saya ayah saya selain dari amalan yang wajib tentunya, beliau punya 2 amalan khusus. Yang pertama apa? Kalau ada dia dengar di sekitarnya meninggal dunia, maka dia akan bookingkan tempat kuburnya, dia siapkan papannya, dia siapkan pokoknya segala perlengkapan untuk bisa dikuburkan. Itu satu. Dan yang kedua, kalau kemudian ayah saya di rumah tiba-tiba lagi ngobrol, orang itu ngomongin tentang orang, maka dia berdiri dan dia bilang, keluar dari rumah saya. Keluar dari rumah saya. Saya tidak ingin mendengar Anda untuk membicarakan orang itu di depan saya. Artinya dia nggak mau dengar ada orang bicarain kejelekan. Allah. Dan ternyata itu Allah jadiin sebagai sebuah di antara amal rahasia yang baru terungkap setelah beliau wafat. Dan Allah jaga itu. Maka bahagia inilah yang bahasanya kita bawa. Bukan hanya di saat hidup, bahkan sampai kita berada di alam barzakh hingga kehidupan akhirat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan itu bisa nambahin sedikit ya. Allah ya Rabb. Masya Allah ya Rabbana ya Rabbana. Ya, Insya Allah. Nggak bisa berkata-kata lagi ya kawan-kawan semuanya. Hanya banyak-banyak tadi berzikir kepada Allah sambil mengucapin Alhamdulillah ya Rabb. Makasih ya Allah. Makasih atas nutrisi pagi ini yang luar biasa banget ya. Mau ngomong apa lagi nih kalau bahasanya sesuatu itu udah luar biasa banget ya, cukup banget untuk kita untuk menutrisi pagi ini ya. Masya Allah. Dan kebayang nih kawan-kawan semuanya kalau bisa ngobrol kayak gini bersambung nih terus bareng Sazul dan juga Sazul ini gimana nih? Pengen nggak nih nutrisin kayak gini tuh kita jadwalin, kita buat kurikulumnya gitu kan secara tertata gitu kan, Masya Allah. Insya Allah Al-Fakir juga Insya Allah mudah-mudahan gitu ya bisa nemanin juga gitu ngobrol-ngobrolnya. Insya Allah ada nih ya kabar bahagianya untuk kita semuanya. Tapi kepengen nanya dulu dong, kira-kira ini manfaat nggak nih kita ngobrolin kayak gini pagi ini? Bahkan ini jujur ya, bahkan seringkali bukan cuma hati gitu ya, tapi air mata jadi apa ya? Jadi netes juga ya, gitu ya. Masya Allah. Nah kalau mau nih kawan-kawan semuanya, Al-Fakir kepengen nyampain kabar bahagia, Insya Allah bareng Sosoni dan juga Sozul tuh Insya Allah ada ini ya, Insya Allah mulai besok Insya Allah ada bareng Sozul AHA Mentoring gitu ya, Amazing Heart Awareness. Jadi Insya Allah ini kita akan lanjutkan gitu kalau bahasanya kajian hati ini gitu ya secara terkurikulum 10 sesi gitu ya bersama guru-guru kita semuanya Insya Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa ikut ya, tuntas gitu ya. Yang AHA Mentoring setiap hari apa, Kayawan? Insya Allah setiap Sabtu pagi Insya Allah ya Tat ya. Nah, Betul cocok. ya? Cocok. Sabtu pagi AHA Mentoring, Selasa paginya Finding Inner Peace. Masya Allah. Iya. Ini berarti dua kaki hati ya Kak? Iya, harus supaya nggak pincang kan. Allahu Akbar. Ada baru menyampaikan itu kan semuanya. Jadi Sabtu pagi di AHA Mentoring kita bareng-bareng ya. Nah, Insya Allah Selasa paginya di Finding Inner Peace. Kira-kira lengkap nggak nih kawan-kawan semuanya? Masya Allah ya. Dan kita ngulang ini nutrisi itu selama 10 sesi ya. AHA Mentoring 10 kali mentoring 10 sesi. Dan Insya Allah Finding Inner Peace juga 10 sesi gitu ya.
Masya Allah. Nah, kita kepengen ini ya, nyampe ini kawan-kawan semuanya ada info dari tim nih terkait dengan eh, info update-nya ya, termasuk AHA Mentoring. Insya Allah AHA Mentoring-nya kita mulai besok, Sabtu besok. Perdana ya Ustaz Zul ya, mulai Sabtu besok. Insya Allah. Ya, Insya Allah dimulai Sabtu besok. Mudah-mudahan kita dikasih kemudahan oleh Allah untuk bisa ikut bareng-bareng. Dan pendaftarannya ditutup nih, Insya Allah ditutup hari ini tanggal jam 3 sore. Dan untuk konfirmasi untuk pembayarannya Insya Allah sampai jam 6 sore. Dan dapat juga ini nih hadiah nih buat 10 pendaftar pertama hari ini, Insya Allah dapat buku dari Ustaz Zul. Tadi yang disampaikan Yahya bin Muaz ya, Tat? Ya, tapi untuk yang pagi ini insya Allah Ada ini ya. Oh ya, ada. DNA Mata Hati dari Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub. Insya Allah. Masya Allah ya. Spesial untuk yang AHA Mentoring pagi ini daftar 10 orang pertama paling cepat. Itu Insya Allah dapat hadiah buku dari Ustaz Zul yang tadi Ustaz Zul sampaikan. Gitu ya. Dan juga mohon maaf gitu ya buat kawan-kawan yang mungkin sudah daftar tapi belum bayar dan nggak diselesaikan gitu ya, nanti akan dibatalkan oleh tim, makanya jangan sampai ketinggalan gitu. Dan juga ada tim nih dari AHA Mentoring nyampein bahwa untuk AHA Mentoring batch selanjutnya belum ada kabarnya, kalau dibuat lagi atau ada batch berikutnya, sehingga pastikan ikut yang besok, mulai besok gitu ya, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai nyesal, mending ikut yang pertama. Karena yang kedua juga nanti akan ada kenaikan harga juga dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga kita nggak tahu umur kita kan sampai kapan. Kalau bahasanya guru kita itu 1823 lah. Buka Quran surat ke-18 ayat 23. Ya, jangan nunda-nunda, jangan bilang ya besok aja Kak Yawan. Ya, itu jangan sampai 1823 pesannya Quran surat Al-Isra ya kalau nggak salah. Ayat 23. Jangan nunda-nunda tuh ayatnya. Dan insya Allah Selasanya bareng Ustaz Sony, insya Allah finding inner peace dari Barakallah. Masya Allah. Oh banyak ternyata yang sudah daftar ya. Barakallah, barakallah. Seru-seru. Masya Allah. Tanggapankah dari teman-teman Kak? Mudah-mudahan ada pandangan dari teman-teman atau mungkin dari guru kita Sasa ini biar dibungkus gitu. Masya Allah. Mau wrapping ya, Tadzul ya. Tadi ini Tadzul minta closing statement sekaligus mau wrapping kan. Iya, memang apa ya? Kenapa kok ini jadi tema-tema yang sering kita angkat? Karena di zaman yang seperti sekarang itu kan butuh banget gitu. Kita punya tadi tuh al-itminan, punya batin yang betul-betul mantap, stabil, tetap waras ya. Menjaga kewarasan di tengah kondisi yang seperti sekarang ini. Dan betul tadi kan ketika sudah dimulai dari hati tenang, damai, bahagia, mantep, ya. Yang itu fondasinya nggak ada yang lain kan iman kepada Allah. Itu nanti efek ke berbagai macam aspek hidup lainnya juga positif, insya Allah. Gitu kayak makanya ini di antara program yang banyak banget ya PPA tuh banyak banget berusaha menyiapkan program-program nutrisi hati kalau pakai bahasa kita yang tadi. Dan mudah-mudahan ini jadi fondasi awal dari semua apapun aktivitas dan aspek hidup kita yang lain. Jadi teman perjalanan sebagaimana misi yang sering kita sampaikan, menemani perjalanan cinta kita kepada Allah. Kan hidup ini adalah sebuah perjalanan dari Allah menuju Allah. Program-program yang berusaha PPA hadirkan itu ya bareng-bareng, kita jalan bareng gitu. Jalan bareng. Karena kalau jalan sendiri-sendiri itu capek. Kita butuh temen. Saya Ustadz Zul juga ya sekedar nemenin aja. Artinya sama-sama kita berjalan gitu. Bukan antara walaupun sebenarnya agak kurang nyaman juga ya disebut guru atau apa enggak. Kita teman perjalanan ya. Teman perjalanan yang sama-sama berusaha jadi hamba yang semakin baik. Nah, itulah di antara niat besar Kak Yawan dari program-program kelas yang kita berusaha hadirkan apapun temanya, arahnya ke situ. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus bareng-bareng sampai jannah. Insya Allah. Gitu Kak Yawan. Amin, amin. Ya, Masya Allah. Barakallah Ustazi. Ustazul mungkin
Silakan Tat. Baik, jazakallah khair pada guru kita Ustaz Soni ya, yang telah memberikan penguatan ilmunya dan juga pandangan ke depan bahwa tadi ya kita pengen jadi sahabat seperjalanan gitu ya. Kita nggak bisa sendirian. Kalau hari ini kebatilan itu saja bisa berjamaah, kenapa yang hak tidak bisa berjamaah? Maka kita bangun dengan hal-hal yang paling mendasar. Hati, hubungan kita dengan Allah. Dan bahkan kita memberikan ruang juga, biiznillah, kepada teman-teman yang juga ingin menjadi bagian dari wadah cahayanya. Karena kita bukan cahaya itu sendiri gitu. Dan kita sayangnya banyak di antara kita yang merasa takut cahaya itu redup dan lain sebagainya. Dan ya salah satu yang juga insya Allah dalam waktu dekat bagi teman-teman yang ingin istilahnya meluaskan kebermanfaatan, kita punya program namanya School of Mentor PPA. Dan ini alhamdulillah sudah batch yang kedua, yang harapannya nanti teman-teman itu bisa, tadi ada yang nanya, apa sih kerjaan hati itu Ustaz? Nah, itu bab yang itu akan kita bahas insya Allah salah satunya di AHA Mentoring. Makanya itu kita ambil rujukannya di antara yang utama adalah kitab Syekh Shalih Al-Munajjid, judul bukunya Silsilatu A'malul Qulub. Nah, kalau yang teman-teman di Jakarta hari ini di Senayan sedang ada Islamic Book Fair, boleh cari-cari itu. Silsilatu A'malul Qulub, silsilah amalan hati. Nah, itu yang akan kita bahas selama 10 kali pertemuan tiap Sabtu pagi. Nah, namun tadi bisa dilengkapkan dengan melengkapi apa yang sudah jalan sebelumnya, finding inner peace, menemukan ketenangan di dalam hati. Dan insya Allah ini bab ini menjadi saling penguatan, bukan sesuatu yang saling mendahului, yang satu lebih baik dari yang lain, tidak, tapi saling menguatkan. Ya, karena dengan jalan-jalan penguatan seperti inilah kita akan menjadi kuat bareng-bareng. Dan insya Allah School of Mentor menjadi salah satu menjadi salah satu program yang hari ini di mana Ustaz Soni hadir, Ustaz Randy hadir, Babe Jamil hadir, Kang Helmi hadir gitu ya. Dan teman-teman nanti bahkan punya privilege untuk menyampaikan materi-materi yang diijazahkan oleh guru-guru kita gitu. So insya Allah bisa lanjutin ya kalau yang teman-teman sudah ikut Finding Inner Peace, udah ikut Meaningful Worship, kemudian ya nanti ikut dengan Amazing Heart Awareness, ya lanjutkan. Ya salah satunya School of Mentor yang akan diselenggarakan insya Allah pekan ketiga bulan Agustus ini. Nanti informasinya akan disampaikan ke teman-teman ya di grup ya oleh para teman-teman AOP yang insya Allah hadir pada hari ini juga. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah semua ini kita lakukan tadi li'ilahi kalimatillah. Nah, kuncinya mas satu aja, kita pengen diinggiin kalimat-kalimat Allah. Ya karena ya bahasanya yang akan ditolong sama Allah itu adalah orang yang menolong agama Allah kan gitu ya. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi kita akan makin kokoh kalau kita mau meluaskan syiar-syiar kita. Dan hari ini banyak yang bisa kita lakukan. Kalau kita hari ini sudah gabung, misalkan, aduh pengen deh ngajakin orang itu, tapi kok saya nggak bisa mengajak dia ya, yuk sudah ikutkan. Mas mau ikut nggak? Pak ikut ya, ini insya Allah dikasih privilege-nya. Berarti kemudian didaftarkan. Ya mudah-mudahan ketika hidayah itu kemudian Allah izinkan hadir, maka mudah-mudahan kita pun juga dapat daripada kebaikan-kebaikan itu. Mandal ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menginisiasi sebuah kebaikan, maka dia akan dapat balasan sebagaimana yang melakukannya dengan izin Allah. Begitu Kak. So, insya Allah mudah besok kita ketemu. Allah kasih karunia sehat, panjang umur, dikarenakan kesehatan fisik, lahir, batin, dan yang utama kesehatan hati. Dan bagi teman-teman yang tadi bilang, aduh, yang saya sudah daftar duluan nih, dapat buku apa enggak? Sabar, insya Allah. Mudah-mudahan nanti selama sesi mentor kita juga, biiznillah, mudah-mudahan Allah izinkan, kita akan hadirkan ya jika memang ada momen-momen tertentu, ya kemudian kita share buku-buku menarik yang ditulis oleh para guru-guru kita. Termasuk yang ada di PPA. Ya alhamdulillah, Ustaz Soni ada buku terakhir itu yang nggak jauh dari urusan hati itu menemukan rasa itu. Tadi kan ada putus asa dan putus rasa. Gimana caranya? Ya kita menemukan rasa. Nah itu ada. Mungkin nanti juga insya Allah kalau
nanti bisa kita sampaikan, ya kita juga izinkan teman-teman nanti bisa mengkaji buku itu. Kalau yang lainnya ya Ustadz Randy yang terakhir itu Get the Miracle. Nah, ini juga ini bisa jadi satu kebaikan buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah izinkan, Allah mudahkan bisa bertemu besok ya Kak. Dan sekali lagi jazakallahu khair Ustadz Sony. Dan mudah-mudahan nanti satu waktu bisa menemani Kak Ustadz di salah satu sesi di 10 sesi ya Ustadz ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ridho gitu. Nah, langsung ditembak di sini langsung. Masya Allah, tabarakallah. Syukran, jazakumullah khair guru kita semuanya, Ustadz Sony, Ustadz Zul gitu ya. Kalau kalau keburukan di mana-mana sudah disiarkan dengan begitu masif, dengan begitu pedenya, mana mungkin kebaikan kita sembunyikan gitu kan kalau bahasanya hari ini. Harus kita masifkan juga kebaikan-kebaikan itu secara masif dan juga kita siarkan gitu ya. Dan Masya Allah, tabarakallah, Sazul. Pokoknya kalau aneh belajar dari guru-guru gitu ya. Nah, kalau Kak Yawan gimana kalau tadi closing statement sama Sony sama Sazul, aneh kepengen juga closing statement gitu ya tadi. Intinya adalah kalau hati kita sudah selevel Nabi Musa, Nabi Nabi Yunus, termasuk Nabi Nuh, ya nggak apa-apa lah kita nggak ikut mentoring Finding Inner Peace dan juga AHA mentoring, nggak apa-apa gitu kan kalau bahasanya. Kalau hati kita hari ini zikirnya itu udah tiap saat gitu kalau bahasanya, ya nggak perlulah ikut AHA mentoring Finding Inner Peace. Zikrullah kita udah terjaga dari waktu ke waktu gitu ya. Tangisan kita itu tangisan yang sudah menandakan betapa lembutnya hati, membahagiakan. Dan dari kata guru kita semuanya, kalau dalam hidup kita ini sudah serba gitu ya, menyenangkan orang, nggak lagi menyusahkan orang. Kalau udah di level yang udah manfaat kita sudah sampai puncak lah, gitu kalau bahasanya, nggak perlu lah ikut webinar-webinar yang kayak gini gitu kalau bahasanya. Dan, namun ya kalau Al-Fakir pribadi masih sangat butuh. Kenapa? Karena masih terus belajar dalam perjalanan kehidupan ini gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita sampai di level untuk bisa terus belajar bareng-bareng. Masya Allah, kawan-kawan semuanya, berkah untuk pertemuan pagi ini. Masih kepengen terus ngobrol bareng, namun tak terasa sudah hampir 2 jam ya, sejaman lebih gitu ya. Barakallah, berlimpah berkah, berlimpah ilmu, hikmah. Mudah-mudahan ini yang bisa terus menjadi, kalau bahasa Sony tadi itu, teman seperjalanan gitu ya, bekal-bekal dalam perjalanan kita menuju keridhaan Allah. Dan mudah-mudahan di kurikulum AHA gitu ya, Amazing Heart Awareness, selama 10 mentoring di Finding Inner Peace juga 10 batch. Dan insya Allah yang ikut School of Mentor juga. Tadi ada yang bilang, kayak saya sudah daftar AHA, sudah daftar VIP, sudah daftar juga School of Mentor. Nah ini kayaknya Masya Allah, tabarakallah ya. Ini dahsyat, niatnya udah Allah catat luar biasa bang. Barakallah ya. Insya Allah mudahkan kita juga ikut bareng-bareng juga. Al-Fakir juga berdoa untuk bisa terus belajar menjadikan hati kita hati yang tenang, hati yang bahagia, hati yang terus bisa mendapatkan cahaya, hidayah dan taufiknya Allah hingga akhir hayat. Barakallah kawan-kawan semuanya, semoga hadirnya kita pagi ini mengawali Jumat kita di 7 Muharram ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kelimpahan, ilmu, kebahagiaan gitu ya. Dan insya Allah jadi semuanya ini berbuah keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan guru-guru kita, Ustadz Sony, Ustadz Zul, Allah selalu jagain, Allah selalu rahmati, cinta dimanapun berada. Allah selalu jaga, panjangkan umurnya, panjang umur perjalanan dakwanya, panjang umur amal solehnya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, nanya soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Buat kawan-kawan semuanya, kalau ada kebaikan sampaikan sebanyak mungkin orang, dan mudah-mudahan Allah selalu jagain kawan-kawan semuanya ya kita sekalian serta keluarganya, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Fibukum fillah, barakallahu fikum, walafu minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ini kayak terus. Sony, Ustadz Zul, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustadz semua.
Kita tutup dalam 5 hitungan. Semuanya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di AHA Mentoring besok dan juga Selasa pagi. Mari kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz. tutup ya. Terima kasih tutup. Sama-sama. Ini